orang bertanya-tanya, itu akumulasinya dua anak presiden dari mana? Kok tiba-tiba ada skala yang betul-betul mencengangkan tuh. Mulai dari bisnis kuliner, tiba-tiba bermain saham, lalu sekarang akuisisi beberapa pemain utama di pasar modal. Jadi semua ini menimbulkan kecurigaan tuh. Jadi betul Ubed, dia lakukan kritik secara metodologis dan menempuh jalur yang benar, yaitu melaporkan. Nah mestinya dosen-dosen yang lebih senior dari Ubed lakukan hal yang sama. Banyak betul dosen bodoh di universitas negeri yang nggak mau ambil risiko. Padahal sebetulnya integritasnya terganggu. Ubed nggak peduli itu. Dia mungkin dia akan dipecat sebagai ASN. Tapi kita mesti anggap bahwa Ubed membuka kotak Pandora. Supaya yang lain paham bahwa negeri ini sedang disiksa oleh kebijakan yang oligarkis dan masuk ke dalam nepotisme baru. Saya kira itu poinnya. Ya kita nggak perlu bilang selamat Ubed atau kasih pujian pada Ubed, karena Ubed sendiri ngerti bahwa memang itu tugas dia tuh kan. Ya. Jadi udah hal yang sebetulnya harus dilakukan oleh pihak lain, tapi diambil alih dengan konsekuensi yang berat bagi Ubed. Tapi bagi Ubed itu bukan berat, itu ringan-ringan aja, karena dia tahu juga bahwa ntar juga diberantakan kan di rezim. Ya, sangat sadar mengambil risiko itu. Ketika dalam wawancara saya tadi malam dia menyatakan dengan sangat sadar itu, dan perlu ini semacam apa ya, kita insight information kepada para viewer kita. Ubed ini selain dia sebagai dosen, dia dulu sejak mahasiswa dia memang aktivis. Pada tahun 98 dia ini kan salah satu pimpinan forum FKSMJ, kalau saya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, yang aktif pada tahun 98. Dan kemudian ketika teman-temannya banyak yang memilih berkolaborasi atau masuk dalam kekuasaan, bersekongkol dengan kekuasaan, Ubed tetap memilih jalan lurus, jalan di luar kekuasaan, mengambil kontrol terhadap pemerintahan. Ya, begitu banyak aktivis 98 yang jadi komisaris, yang otaknya terbatas sebetulnya, tapi karena otaknya pendek tapi lidahnya panjang karena biasa menjilat, lalu masuk di lingkaran kekuasaan. Ubed memilih jalan yang kalau kata Robert Frost, less traveled, yang jarang dilalui orang itu, yaitu menetap di kampus, mengevaluasi politik secara dingin dan hidup sederhana tuh. Jadi itu prototip dari orang yang dicita-citakan oleh Bung Karno, justru itu orang yang dicita-citakan oleh Sultan Syahrir, oleh Muhammad Hatta, oleh Muhammad Nasir. Jadi pada diri Ubed itu melekat jejak intelektualitas para pendiri bangsa, dan dia mampu untuk memformulasi itu dengan kalimat akademis. Jadi siap-siap aja kita akan dipimpin oleh Ubed dalam upaya untuk membersihkan negeri ini, dan dipimpin secara intelektual. Ya. Dan sebagai pendaki gunung Anda tahu ya, banyak sekali orang yang kalau mau jalur mudah itu ya lewat jalur yang biasa, itu trek yang biasa yang sudah banyak dilalui orang lain. Dalam hal ini jalur kekuasaan, kan gitu ya. Nah, Ubed ini kelihatannya mau memilih jalur baru, begitu. Yang nanti suatu saat sampai puncak itu akan menjadi sejarah baru bahwa ini dikenal sebagai treknya Ubed. Kan kira-kira gitu ya. Ya, nah, saya senang nih ada istilah treknya Ubed. Dulu pujangga Amerika Serikat bikin istilah road less traveled, jalan yang sering diabaikan orang tuh, tapi itulah jalan yang paling bagus. Jadi betul-betul kita akhirnya percaya bahwa di dalam keadaan ketiadaan ide tetap ada intelektual yang secara konsisten menjadi akademisi dan menuntun kita walaupun harus melalui road less traveled gitu, yang kadang-kala tertutup oleh semak, tapi harus diterobos. Jadi Ubed menerobos supaya bisa tiba di puncak. Yes. Di puncak kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Bangsa kita berjalan tidak seperti yang direncanakan oleh pendiri bangsa ini. Dan hidup termasuk kehidupan bangsa kita berjalan seperti yang kita jalani saja. Kita lihat ya, narasi yang sangat indah ya, dari Rocky Gerung ketika menyoroti sang bintang cemerlang, yaitu Ubed atau Ubedillah Badrun ya, yang kemarin melaporkan
dua anak presiden ke KPK, yaitu Gibran dan Kaisang, dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi menurut Rocky Gerung, apa yang dijalani oleh atau yang dilakukan secara independen oleh Ubaidillah Badrun itu akan membuka kotak Pandora, dan kita siap-siap dipimpin secara intelektual oleh Ubaidillah Badrun ya. Itu di mata Rocky Gerung begitu tinggi nilainya, apalagi Ubaidillah Badrun itu hidupnya di kampus ya, kemudian mengevaluasi politik katanya secara dingin dan hidup sederhana. Itulah ya yang dicita-citakan oleh Bung Karno, dicita-citakan oleh Muhammad Nasir maksudnya, dicita-citakan oleh Syahrir, dicita-citakan oleh Hatta. Jadi kata Rocky Gerung ya, sang filsuf modern ini Ubaid adalah, di dalam diri Ubaid itu ada jejak-jejak intelektual para pendiri bangsa kita. Luar biasa, satu ungkapan atau satu glorifikasi yang begitu tinggi dari seorang Rocky Gerung terhadap Ubaid. Jadi menurut Rocky Gerung memang Ubaid ini satu mutiara ya, bukan mutiara, seorang, kalau dia dalam perspektif Robert Frost ya, dia menyebut Robert Frost yang seorang pujangga atau penyair Amerika yang tahun 1915 dulu menulis puisi yang indah, The Road Not Taken, yang kemudian oleh The Road Not Taken itu jalan yang jarang dilalui oleh pendaki gunung yang lain, oleh orang-orang yang biasa, jarang dilalui. Dan Robert Frost itu menulis satu frasa metaforis itu yang sangat terkenal, kemudian dirumuskan maknanya sama dengan makna yang ditulis oleh Robert Frost ya, yaitu oleh Speck tahun berapa itu, tahun 78, dengan bukunya The Road Less Traveled. Nah, itu apa itu maksudnya? Rocky Gerung tidak menjelaskan itu, The Road Less Traveled ya. Jadi satu jalan yang jarang ditempuh oleh orang-orang lain, dan Ubaid menempuhnya ya. Apa itu The Road Less Traveled? Satu metafora ya, istilahnya ya, bahasanya itu canggih-canggih sih. Satu frase metaforis ya, yang indah ya, tapi nggak dijelaskan oleh Rocky Gerung itu dalam kaitan dengan Ubaid. Jadi Ubaid itu bertindak secara independen ya, kemudian tanpa hambatan, dan tindakannya itu tidak bersesuaian, jarang dilakukan oleh the others, terutama oleh ASN sebagai dosen, sebagai pegawai negeri, sebagai Ubaid. Ubaid tahu resikonya mungkin dipecat, tapi dia membuat satu track baru. Kalau bahasanya si ini siapa itu, Hersu ada track Ubaid ya, jalan baru menuju puncak kebersihan, dan Rocky Gerung rupanya senang dengan istilah track Ubaid itu. Jadi itulah makna dari pujangga Robert Frost ya, yaitu The Road Not Taken, atau satu tindakan yang independen ya. The Road Less Traveled itu satu tindakan yang merdeka, yang without inhibitions, tanpa hambatan and performatives of others ya, dan tanpa berkesesuaian dengan yang lainnya. Jadi tingkat glorifikasi dari Rocky Gerung kali ini begitu tinggi terhadap Ubaid, dan dia siap, dan kita semua diharapkan siap untuk dipimpin secara intelektual oleh Ubaidillah Badrun, seorang aktivis 98 dan juga dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Berbahagialah ya, dunia kampus dewasa ini, atau khususnya kalangan dosen, memiliki seorang Ubaidillah Badrun
yang menerobos jalan baru, jalan kesunyian sendirian, dan jalan yang jarang dilalui oleh dosen-dosen lain di dalam mengawal atau membersihkan Republik ini dari KKN, istilah dari Ubed sendiri, yang dulu dia memperjuangkan lenyapnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi sekarang justru itu berkembang meluas dan mendalam, KKN itu, dan dia menempuh jalan yang jarang dilakukan oleh kaum intelektual lainnya di Indonesia, dan dia mencoba menghancurkan ya pengkhianatan intelektual yang begitu meluas di kalangan kita, di kalangan civil society dalam tanda petik ya, di kalangan yang dulu mengaku sebagai civil society dan sekarang mereka mencari suaka di lingkungan kekuasaan dan justru berkolaborasi dengan kekuasaan dan memperkuat skrup-skrup ya kapitalisme global dan menekan kebebasan sipil dan juga kebebasan bicara, sehingga banyak orang dipenjara karena perbedaan pendapat dengan penguasa. Fenomena Ubedillah yang membuat satu track Ubed dan yang katanya akan membuka kotak Pandora. Rocky Gerung mengingatkan, siap-siaplah kita dipimpin oleh Ubedillah Badrun secara intelektual. Kali ini betul-betul Rocky Gerung merasa seperti posisinya merasa di bawah. Kali ini dalam kasus keberanian Ubed melaporkan 2 anak presiden ke Komisi Pemberantasan Korupsi itu mendapatkan poin yang sangat tinggi di mata filsuf kita, Rocky Gerung. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia, saya mau ini dulu, mau sholat tahajud dulu nih, jam 2 ini, jam 2 malam. Saya Allah bangunkan tadi saya jam 1 ya, jam 1 seperempat itu. Saya ngantuk nih. Kemarin saya jualan es kelapa sama bakwan Blangkon. Alhamdulillah dapat 50.000 hari pertama setelah cuti 10 hari, cuti tahunan. Udah menyerah, nggak jualan nasi uduk lagi karena jengkol naik dari 20.000 jadi 50.000 sekilo. Gimana jualnya coba? Terus apa? Waktu itu telur naik dari 20 ke 30.000, beras naik, semua naik. Apa sih yang nggak naik di Indonesia? Jadi gak jualan nasi uduk, tapi sekarang jualan es kelapa ya original segelas 5.000 sama bakwan apa, bakwan Blangkon. Sebenarnya bakwan Pontianak saya ganti namanya menjadi bakwan Blangkon. Saya ngambil resepnya dari chef di YouTube Devina Hermawan dan Agus Cukuy. Terima kasih ya kepada Devina Hermawan dan Agus Cukuy. Tempat saya belajar bikin bakwan Pontianak, saya ubah bakwan Pontianak menjadi bakwan Blangkon. Blangkon itu ada kepanjangannya, B-nya itu bisnis, langnya itu langgeng, konnya continue. Jadi bakwan Blangkon itu bakwan bisnis langgeng continue. Terima kasih ya Rocky Gerung dan Hersu Beno Arif dan juga penonton semua. Jangan lupa di like ya, di share. Oh iya, saya sudah 4.400 di video. Saya sudah menyamai YouTuber paling produktif di semesta, yaitu PewDiePie. Sebentar lagi saya kalahkan kalau video saya sudah 4.500 dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan, insya Allah.